Dalam psikologi, ini dikenal sebagai kondisi ketika seseorang belajar bahwa usaha apapun gak ada gunanya, sampai akhirnya dia berhenti mencoba, meski sebenarnya masih ada jalan. Semua berawal dari pola, mencoba, mencoba lagi, gagal lagi, lalu otak menyimpulkan, oh berarti aku memang gak bisa. Dan kesimpulan yang salah ini bisa nempel lama banget, bahkan sampai kita nggak sadar sedang hidup dengan kacamata pesimis yang dipasang oleh masa lalu. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah coba macam-macam, tapi hasilnya tetap aja sama? Sampai akhirnya kamu berhenti berusaha. Kayak ada suara kecil di dalam diri yang bilang, udahlah percuma. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, mungkin kesempatan itu belum benar-benar tertutup, tapi kita keburu nyerah duluan. Dan yang menarik, seringkali keputusasaan itu bukan muncul tiba-tiba, tapi terbentuk pelan-pelan dari pengalaman hidup yang bikin kita merasa nggak punya daya. Menariknya, tubuh dan pikiran kita belajar dengan cepat. Kalau pengalaman buruk datang berulang, otak otomatis mengaitkan usaha dengan hasil yang mengecewakan. Dan dari situ muncullah kebiasaan baru, menunda, menolak tantangan, atau pura-pura nggak peduli. Padahal jauh di dalam diri sebenarnya ada keinginan besar untuk maju, kita cuma takut kecewa lagi. Di titik ini, nilai-nilai Islam bisa jadi penyeimbang, bukan dalam bentuk nasihat religius yang berat, tapi dalam bentuk kesadaran bahwa manusia memang diuji, dan bukan setiap jalan buntu berarti pertanda kita buruk. Kadang Allah membiarkan kita merasa tersandung agar kita sadar kalau hidup bukan cuma soal kemampuan diri sendiri. Ada kekuatan yang dukung, meski kita nggak lihat secara kasat mata. Kesadaran ini bikin kita lebih tenang menghadapi kegagalan. Kalau diperhatikan, rasa pasrah yang tumbuh dari pengalaman pahit beda banget dengan pasrah yang lahir dari keyakinan. Yang pertama bikin kita nggak bergerak, yang kedua justru bikin langkah kita stabil. Jadi, ketika kita merasa stuck, salah satu cara bangkit adalah ngerapihin ulang makna pasrah di kepala kita. Bukan berarti nggak usaha, tapi tahu kapan harus berhenti menyalahkan diri. Ada satu metafora yang sering muncul di benak saya ketika membahas topik ini. Seseorang yang duduk di dalam ruangan gelap, padahal pintunya sebenarnya nggak pernah dikunci. Dia hanya pernah gagal membuka pintu itu dulu dan kini yakin bahwa pintu itu memang mustahil dibuka. Padahal kalau dia bangkit dan coba sekali lagi, mungkin hidupnya berubah total. Untuk lepas dari rasa nggak mampu yang dipelajari ini, langkah pertama bukan memaksa diri lebih keras, tapi menyadari pola pikir yang keliru. Tanyakan pada diri, apakah benar situasinya mustahil, atau cuma terasa mustahil karena pengalaman masa lalu? Memisahkan dua hal ini aja sudah bisa jadi titik balik. Selanjutnya, mulai dengan kemenangan kecil, bukan lompatan besar, tapi tindakan ringan yang memulihkan rasa aku bisa. Otak manusia sangat responsif terhadap keberhasilan kecil. Sedikit demi sedikit, pola baru terbentuk. Mencoba, berhasil, mencoba lagi, percaya. Dan inilah yang nanti membongkar rasa nggak berdaya yang selama ini kita kira permanen. Dalam proses itu, nilai Islam tentang syukur juga membantu. Bukan syukur yang dipaksa, tapi menyadari hal-hal kecil yang sebenarnya berjalan baik. Rasa syukur yang sederhana, seperti ternyata aku kuat ya sampai di titik ini, bisa jadi bahan bakar untuk melangkah lagi. Kadang, kita butuh belajar menerima bahwa masa lalu memang menyisakan jejak, bukan untuk disesali, tapi untuk dipahami. Gagal bukan sejarah yang harus diulang. Gagal cuma informasi. Dan ketika kita melihatnya dengan cara itu, rasa takut untuk mencoba jadi pelan-pelan berkurang. Yang bikin tricky adalah, kondisi ini sering berawal dari situasi kecil yang kelihatannya sepele. Sering dimarahin waktu kecil, pernah dicuekin, gagal dapat peran penting di sekolah, atau diabaikan dalam sebuah hubungan. Tapi, akumulasi rasa nggak dianggap ini lama-lama membentuk keyakinan bahwa kita memang nggak pantas mendapat hasil yang baik. Jadi bukan cuma tentang kejadian besar, luka-luka kecil yang menumpuk itu jauh lebih kuat pengaruhnya.
Beberapa orang bangkit setelah menemukan seseorang yang percaya pada mereka. Kadang cukup satu kalimat sederhana, "Coba aja, siapa tahu berhasil." Kalimat itu mungkin terasa biasa, tapi bisa jadi kunci yang membuka pintu yang tadinya kita pikir terkunci. Manusia memang makhluk yang butuh disemangati. Dalam perjalanan ini, ada satu twist emosional yang sering terjadi. Begitu seseorang berhasil melepaskan diri dari pola nggak bisa, mereka kaget menyadari betapa hidup mereka selama ini sebenarnya penuh potensi, hanya tertutup oleh pengalaman yang menekan. Dan seringkali mereka menyadari satu hal penting, diri mereka jauh lebih kuat daripada yang selama ini mereka percaya. Ketika keyakinan baru mulai tumbuh, hubungan kita dengan Allah pun terasa lebih jernih. Bukan karena kita merasa lebih suci, tapi karena kita akhirnya paham bahwa cara Tuhan mendidik kita kadang berupa perjalanan keluar dari rasa tak berdaya. Ada momen-momen di mana kita dipaksa untuk melihat kemampuan diri yang selama ini tertimbun. Pada akhirnya, ketidakberdayaan yang dipelajari bukan vonis, itu cuma pola, dan pola bisa diubah. Kita mungkin pernah tersandung berkali-kali, tapi itu bukan berarti masa depan akan terus sama. Selama kita berani mencoba sekali lagi, meski pelan, hidup selalu punya ruang untuk berubah. Kadang, pintunya sudah terbuka dari lama. Kita cuma perlu berdiri dan melangkah keluar.